Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu dengan saya. Perkenalkan, saya Dr. Yaya Hendarini dari Puskesmas Ambulu. Saya akan menyampaikan tentang new normal, tentang adaptasi baru atau new normal, tentang persiapan yang mana di dalam menghadapi pandemi atau wabah yang global COVID-19 ini, kita dipaksa mau tidak mau harus beradaptasi dengan kebiasaan baru atau yang disebut dengan new normal. Nah, apa saja adaptasi yang harus kita lakukan? Hal ini kita lakukan adalah dalam rangka supaya kita tidak terkena COVID-19 atau kasus atau penyakit COVID-19 itu sendiri tidak menyebar luas, utamanya di sekitar kita ya. Nah, bagaimana kita menyikapi new normal itu ya? Jadi apa saja yang harus kita lakukan ya? Karena saat ini mungkin kita merasa sedih ya, karena kita tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman satu sekolah kita, dengan ibu guru, dengan bapak guru. Tentunya kita merasa sedih, tidak bisa bertatap muka, tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar sebagaimana layaknya sebelum adanya pandemi. Tetapi itu adalah sebuah realita yang harus kita hadapi, dan oleh karena itu kita harus menyikapinya dengan tentunya ya dengan berupaya semaksimal mungkin supaya COVID-19 ini tidak semakin menyebar. Karena kalau COVID-19 ini semakin menyebar, otomatis tidak akan segera berakhir pandemi ini, dan kita akan masih butuh waktu yang sangat lama sekali untuk kembali normal lagi ya. Nah, apakah new normal itu ya? Jadi new normal itu adalah normal baru atau seperti itu ya. Jadi atau adaptasi kebiasaan baru, adaptasi baru, normal baru ya. Jadi yang tadinya, jadi seperti misalnya adik-adik ya, belum masuk SMK atau SMU atau SMA ya, masih SMP. Nah, setelah masuk SLTA, tentu saja kebiasaan-kebiasaannya akan berubah. Tidak sama dengan kebiasaan-kebiasaan waktu SMP dahulu. Nah, begitupun kita sebelum adanya pandemi COVID-19 ini dengan setelah adanya pandemi itu tentunya ada perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan apa saja ya yang harus kita adaptasi ya, adaptasi dengan perubahan-perubahan itu diantaranya adalah di sini kalau kita gambarkan yaitu misalnya kalau kita ke pasar itu kita tetap jaga jarak ya, jangan dekat-dekat sama yang jual ya, jangan dekat-dekat sama yang pembeli yang lainnya ya. Utamanya ini di pasar ini banyak sekali orang berjubel sehingga penularannya sangat resiko tinggi untuk ini ya. Oleh karena itu di pasar ini kalau sebisanya diadakan social distancing. Jadi ada jarak antara pembeli dan penjual, begitupun antara pembeli yang satu dan pembeli lainnya itu ada jarak ya. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu kebiasaan kita untuk mencuci tangan ya. Di sini bisa kita pakai hand sanitizer ya. Dan sekarang sudah ada di mana-mana di toko-toko ya. Harganya juga tidak seberapa mahal. Kalau yang mungkin waktu pertama-tama ada COVID-19 itu mungkin harganya agak mahal, sekarang sudah tidak seberapa ya. Atau pakai cuci tangan pakai sabun ya, cuci tangan pakai air mengalir dan sabun ya. Nah, ini harus selalu kita biasakan sebelum kita melakukan aktivitas misalnya makan atau setelah kita melakukan aktivitas misalnya setelah
tangan kita bersentuhan dengan sesuatu yang kotor misalnya, atau setelah pegang uang dan sebagainya, itu kita pakai hand sanitizer. Ya kalau sebelumnya, waktu sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, mungkin kita biasa-biasa saja. Bahkan kadang kalau makan kadang lupa tidak cuci tangan ya. Tetapi untuk sekarang ini jangan sampai kita lupa tidak cuci tangan. Kita biasakan setiap saat kita senantiasa menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan pakai sabun juga boleh ya. Ini contohnya emak-emak ini belanja ya, belanja jaga jarak ya. Biasanya ibu-ibu itu kalau belanja itu ngerumpik ya, ngumpul orang banyak gitu ya, dan ini sekarang harus pakai masker, dan kalau omong-omongan sebisanya itu jarak jauh, jadi jaraknya itu antara 1 sampai 2 meter. Kenapa seperti itu? Karena dikhawatirkan apabila jaraknya terlalu dekat itu, karena seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini menular adalah melalui percikan air liur orang yang sedang berbicara ya, sehingga ketika berbicara makanya itu pakai masker ya, jadi pakai masker supaya percikan air liurnya tidak mengenai orang lain, dan jaraknya juga paling tidak 1 sampai 2 meter, karena itu jarak yang aman. Jauhnya percikan air liur itu sepanjang 1 sampai 2 meter ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebiasaan yang harus kita biasakan adalah yaitu kita langsung mandi saat pulang ke rumah setelah kita keluar dari rumah. Misalnya kita pulang dari sekolah, pulang dari main atau dimanapun. Karena kita tidak tahu bahwa baju yang kita pakai keluar rumah tadi mungkin saja itu sudah ada virus COVID-19 yang menempel ya. Oleh karena itu kita perlu membersihkannya sebelum kita masuk ke rumah ya. Jadi kita lepas baju kita ya, ganti dengan baju, mandi dulu pakai sabun, bajunya juga direndam pakai sabun, kemudian ganti baju yang baru kita masuk rumah ya. Kita sayangi anggota keluarga yang di rumah ya, yaitu anak-anak kita, orang tua yang ada di rumah kita, supaya mereka tidak tertular oleh virus yang mungkin menempel di baju kita ya. Kemudian yang berikutnya sebenarnya yang masker ini sebenarnya yang pertama ya. Selalu pakai masker saat di luar rumah. Ini yang mungkin ini ya, yang harus kita biasakan juga ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa masker ini berguna untuk melindungi kita supaya kita tidak tertular oleh virus COVID-19 yang mungkin ada di udara, atau orang lain yang mungkin kita tidak tahu orang itu mengandung virus COVID-19. Ketika dia berbicara, maka dia bisa menularkan ke orang lain. Dengan kita memakai masker, maka kita aman, terlindungi ya. Paling tidak 70% kita terlindungi. Apalagi kalau semuanya pakai masker, itu akan lebih aman lagi ya. Jadi kalau salah satu yang pakai masker, kita saja atau orang lain yang pakai masker, itu masih belum aman, karena salah satu pihak masih bisa mengeluarkan percikan air liur yang bisa menempel ke orang lain ya. Jadi kalau sama-sama pakai masker, itu insya Allah akan aman semua ya. Kemudian yang berikutnya adalah apabila kita batuk, pilek ya, flu ya. Kalau di sini kita diilustrasikan tidak boleh ke kantor, kalau adik-adik ya tidak boleh ke sekolah ya. Jadi sebaiknya kalau kita sedang sakit apalagi flu, lebih baik di rumah saja ya. Lebih tepatnya di kamar ya, isolasi mandiri supaya tidak menular ke orang di rumah kita juga ya. Ya, karena flu ini cepat menular ya, dan gejalanya, salah satu gejala dari COVID-19 itu adalah flu juga, walaupun tidak semua orang flu itu kemudian dikatakan sebagai COVID-19, tetapi kita tetap harus waspada ya. Yang berikutnya adalah adaptasi yang baru yang harus kita lakukan adalah
kita tidak membiasakan untuk bersalaman ya. Jadi kalau ketemu enggak usah pakai salam-salaman dulu. Apalagi cipika cipiki. Ya. Jadi itu adalah dalam rangka juga kita tidak memindahkan kuman dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Karena kita tidak tahu tangannya itu bersih atau tidak ya. Jadi itu bisa saja mentransfer kuman ya atau virus ya, apalagi di saat COVID-19 seperti ini sangat rawan sekali. Oleh karena itu sebaiknya kita hindari dulu bersalam-salaman ya. Jadi walaupun kita tidak bersalaman, asalkan kita hormat kepada orang lain, insya Allah itu tidak akan mengurangi silaturahmi kita ya. Kemudian yang berikutnya, ketika di transportasi umum atau di bis misalnya kereta atau apapun ya, kita tetap jaga jarak ya. Dan di transportasi umum itu biasanya dikasih tanda-tanda silang ya untuk tiap kursi ya, ada diberi jarak ya. Itu maksudnya adalah untuk social distancing ya. Jadi jangan yang silang-silang itu kita duduki ya. Tidak hanya di tempat-tempat transportasi umum, tetapi di bank ataupun dimanapun yang ada ruang tunggunya, termasuk di puskesmas, itu juga diberlakukan social distancing tempat duduk, yaitu tempat duduk tidak berdempet-dempetan ya. Jadi ada diberi tanda silang sebagai tanda bahwa tanda yang silang itu tidak boleh diduduki ya. Itu maksudnya adalah supaya kita tidak berdekat-dekatan dengan orang lain sehingga kita terjaga dari penyebaran COVID-19 juga ya. Kemudian yang berikutnya, ketika di kantor ataupun kalau adik-adik mungkin di sekolah ya, itu kita tetap jaga jarak ya, yaitu paling tidak jaraknya antara satu dengan yang lainnya yaitu 1 meter ya. 1 meter itu dimaksudkan adalah seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu antara satu orang dengan yang lainnya itu agar percikan air ludahnya itu tidak menularkan ke orang lain kalau percikan air ludahnya itu mengandung virus COVID-19 ya. Jadi dengan seperti itu dimaksudkan supaya kita tidak terkena COVID-19 ya. Itu adalah upaya kita, upaya maksimal kita ya. Dan yang berikutnya adalah kita sering cuci tangan pakai sabun, kebiasaan baru yang harus kita lakukan di normal baru ini ya. Yaitu setelah apa saja yang kita lakukan, yaitu yang pertama adalah setelah membuang ingus, bersin atau batuk ya, karena tangan kita ya, kecuali kalau dengan tisu itu pun tetap harus tisunya dibuang di tempat sampah, tetapi tetap tangannya harus kita bersihkan pakai sabun, air yang mengalir dan pakai sabun. Kemudian yang kedua, setelah berkunjung dari tempat umum ya, karena tempat umum di sini tentu saja banyak mengandung virus ataupun kuman ya, sehingga tangan kita perlu kita cuci pakai sabun juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah menyentuh benda di luar rumah ya. Benda-benda di luar rumah itu tentu saja banyak sekali mengandung kuman dan virus, sehingga perlu tangan kita yang setelah bersentuhan dengannya kita bersihkan pakai air yang mengalir dan pakai sabun tentunya ya. Kemudian sebelum, saat dan sesudah merawat orang sakit. Nah, orang yang sakit ini apalagi ya, karena orang yang sakit itu daya tahan tubuhnya lemah, maka kita perlu mencuci tangan dulu sebelum kita melayani mereka ya, karena kalau tidak tangan kita membawa virus ataupun kuman, sehingga yang sakit itu yang sudah daya tahan tubuhnya lemah ya akan tertular dari tangan kita yang tadi kurang bersih ya. Dan sebaliknya setelah kita merawat orang sakit, karena orang sakit itu tentu saja dia membawa virus ataupun kuman dan kita bersentuhan dengan mereka, maka setelah itu kita
cuci tangan pakai sabun supaya kuman atau virusnya tidak tertular ke kita ya. Kemudian sebelum dan sesudah makan. Sebelum makan ini penting sekali ya, karena kita makan pakai tangan sehingga otomatis tangan kita harus kita cuci dulu pakai sabun. Kalau tidak, maka selain memasukkan makanan ke mulut kita, maka kita dapat tambahan bonus, yaitu tambahan bonus kuman ya, kuman ataupun virus ya. Dan setelah makan tentu saja kita harus cuci tangan, karena tangan kita habis bersentuhan dengan makanan yang tentunya kita bersihkan supaya bersih ya. Kemudian yang berikutnya tangan kita cuci adalah sebelum kita tidur ya, itu karena setelah tidur kita tidur dalam keadaan bersih sehingga kita tidur tidak dalam membawa kuman gitu ya, membawa virus ya. Dan setelah membuang sampah, karena sampah itu otomatis adalah barang yang kotor, otomatis kita harus mencucinya ya, mencuci tangan kita ya, supaya di tangan kita tidak nempel kotoran-kotoran dari sampah tadi ya. Setelah menyentuh hewan, nah apalagi hewan ya, hewan piaraan atau hewan yang di luar. Kalau kita tiap hari itu mandi paling tidak sehari 2 kali. Kalau hewan itu tidak pernah mandi, apalagi ya mereka tidak pernah mandi, jadi otomatis mereka sangat kotor ya, sehingga ketika setelah menyentuh hewan kita harus mencuci tangan kita pakai sabun ya. Kemudian setelah buang air kecil dan buang air besar ya, karena air kecil maupun air besar yang kita keluarkan dari tubuh kita itu adalah kotoran, maka tangan kita setelah bersentuhan dengannya maka harus kita cuci pakai sabun ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika tangan kita kotor, walaupun kita merasa tidak bersentuhan dengan apapun, tapi kita merasa kotor atau terlihat kotor, maka kita cuci tangan kita pakai sabun juga ya. Yang berikutnya, yang terakhir ya, yaitu di masa normal baru ini ya, adaptasi baru, marilah kita melindungi orang tua kita ya, bapak ibu kita, bapak ibu guru kita ya, kakek nenek kita ya, supaya mereka tidak terkena COVID-19. Kenapa seperti itu? Karena adik-adik ya, adik-adik semuanya ini adalah masih sehat, masih muda ya. Jadi untuk terkena COVID-19 itu karena imunitas atau kekebalannya masih bagus, itu memang resikonya rendah gitu ya. Tapi jangan lalu kita beranggapan bahwa oh saya tidak akan terkena, jangan seperti itu, bukan seperti itu. Maksudnya adik-adik ini bisa saja tertular COVID-19, tetapi biasanya pada usia remaja atau usia muda yang daya tahan tubuhnya sangat bagus ya, itu mereka tanpa gejala. Oleh karena itu disebut OTG, orang tanpa gejala. Jadi tidak kelihatan kalau ternyata di dalam tubuhnya dia itu mengandung virus COVID-19. Nah, ternyata setelah bahayanya adalah dia menularkan kepada orang lain, yaitu menularkan kepada bapak ibunya di rumah, neneknya, kakeknya, atau orang-orang yang lain yang sudah usia lanjut di rumahnya, atau yang mempunyai daya tahan tubuh rendah, misalnya orang yang sakit kencing manis, darah tinggi ya, atau sakit yang lainnya ya. Atau juga kalau di sekolah itu juga bisa menularkan ke bapak ibu guru di sekolah ya. Oleh karena itu kenapa walaupun adik-adik ini sehat semuanya, normal semuanya, itu tetap tidak boleh bertemu ya, tidak boleh ini, karena dikhawatirkan justru adik-adik ini yang nanti membawa virus, menularkan kepada orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu kenapa di adaptasi baru ini ya, new normal ini, adik-adik juga dijaga ya, dijaga atau supaya tidak keluar rumah gitu ya. Jadi dijaga untuk tetap berdiam diri di rumah, tidak mudah keluar rumah. Kalau tidak sangat penting sekali, jangan sampai keluar rumah ya. Jadi supaya apa? Supaya adik-adik tidak
tertular virus, yang nantinya kalau adik-adik tertular virus mungkin adik-adik sehat, tetapi adik-adik itu bisa menularkan ke orang lain, itu bahayanya ya. Jadi untuk menjaga imunitas adik-adik itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan supaya imunitas kita tetap terjaga ya, supaya kita tidak mudah terserang virus COVID-19 ini. Yaitu yang pertama adalah kita tidur yang teratur, yaitu paling tidak kita sehari tidur 7 sampai 9 jam ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, memenuhi gizi ya, yaitu nasi, lauk pauk, sayur, buah-buahan ya. Kemudian kalau perlu mengkonsumsi suplemen ya. Dan ini penting juga di masa COVID-19, kita perlu mengkonsumsi suplemen vitamin tambahan, yaitu biasanya vitamin C ya, kalau usia agak dewasa bisa vitamin E gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga berolahraga. Nah, ini yang jarang dilakukan ya. Jadi karena harus berdiam diri di rumah, akhirnya malas berolahraga. Itu justru salah. Mestinya kita berdiam diri di rumah, tetap harus berolahraga. Olahraga apapun yang bisa kita lakukan di rumah, misalnya jalan-jalan atau jogging sepanjang rumah atau naik sepeda, tetapi tidak boleh berombongan, sendiri saja ya. Kemudian juga menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan itu penting juga ya, menjaga kebersihan diri kita sendiri ya. Jadi kalau di rumah, meskipun di rumah itu jangan tidak mandi ya, tetap walaupun kita tidak keluar-keluar di rumah saja, tetap kita harus mandi itu selain menyehatkan badan kita juga menjaga imunitas badan kita ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, apa-apa yang harus kita lakukan untuk adaptasi di normal baru atau new normal ini ya adik-adik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya dan menambah wawasan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.